sebelumnya di Ruang Guru Academy of Champions. Terus enggak nonton. Tiga distrik tersisa, 2 diantaranya akan tereliminasi dari Academy of Champions. Jadi di antara 3 yang paling bawah ada Banten sama Coach Axel, Sumbagut sama Coach Safiera, sama Bali sama Coach Alfi. 3-tiganya lumayan OP nih, tapi aku paling rooting buat Banten. Masa sainganku langsung keluar. Sedikit nyesel ya, apa mungkin dari jawaban-jawaban yang aku kerjain atau tim kami diskusikan gitu, itu kayak kurang teliti mungkin aja itu kan. Ketika aku mendapatkan title captain, aku sedikit ngerasa bersalah bisa bawa distrik 2 ini ke bottom 3. Itu aku panik banget sumpah. Tapi semoga bisa lolos ya. Distrik terakhir yang akan lolos ke babak selanjutnya memperoleh 130 poin adalah Distrik 2. Wah, aku deg-degan banget sih. Nyaris banget distrik aku nggak lolos. Untungnya kita masih dikasih kesempatan buat lanjut ke next challenge. Di evidence keempat kita literally udah ngerjain bareng-bareng dan udah ganti-gantian pakai mikroskopnya, tapi ternyata malah di evidence ini yang kita paling banyak salahnya. Jadi aku sama sekali nggak expect hasil yang nggak memuaskan ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya dan tunggu aksi-aksi saya selanjutnya. Distrik yang tereliminasi dari round ini adalah Distrik 12, Sumatera bagian utara dengan peringkat ke-11 dan Distrik 8, Bali dan Nusa Tenggara dengan peringkat ke-12. Don't forget me. Sorry ya, nggak sama. Gak apa-apa, you did your best. Aduh. Gak apa-apa kalau nangis, gak apa-apa. Tapi ini best experience mungkin karena apalagi mainnya bertim ya kan. Nah saya tuh kayak at least ada temennya dan makasih Zawil, makasih Joel karena udah jadi temen tim yang berkesan banget. Walaupun kita cuman bisa main 1 game, tapi itu udah priceless banget. Makasih banyak juga semua untuk yang udah dukung aku, sama semua teman-teman yang janjinya tadi bakal bareng. Maaf ya keluar duluan. Ada rasa kecewa sih buat game-game kali ini karena belum bisa nampilin yang maksimal. Ya sedih sih karena perjalanan kita itu cuman sampai di sini aja dan aku mikir lagi kayak kayak ini udah jalan Tuhan karena kayak artinya aku kurang belajar lagi, terus juga kerjasamanya kurang semangat kayak gitu. Jojo, Dela sama Alin, it's so great kalian udah bisa berjuang sampai ke tahap ini, sampai kalian kepilih di AOC ini. Aku yakin itu kayak seleksinya sendiri buat masuk ke AOC ini udah berat banget, udah kayak susah banget, udah banyak banget orang-orang hebat lainnya yang kalian kalahin dan akhirnya kalian bertiga lah kayak kepilih di sini. Semangat ya, kalian orang-orang keren. Makasih kak. AOC ini cuma kayak jadi batu loncatan doang buat kalian. Jangan anggap ini kayak jadi segalanya. Aku yakin di luar sana kalian masih punya banyak lagi kesempatan. Kalian masih punya banyak skill-skill, punya banyak value-value yang bisa kalian tunjukin lagi. Jadi jangan nyerah.
terus keep shining. Terima kasih juga buat bimbingannya Kak. Aku juga pengen makasih ke kalian karena kalian udah do your best gitu di sini, walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai harapan kalian, tapi ya udah ketahuin aja kalau kalian itu tetap distrik yang paling keren di mataku. Makasih udah berjuang sih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Aku cuma pengen nyampein satu hal. Aku bangga banget udah bisa menjadi coach kalian. Beneran bangga banget. Mohon maaf kalau misalnya support aku kurang. Tahu bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya. Perjalanan kalian tuh masih panjang banget. Apalagi kalian-kalian yang beneran manusia-manusia hebat. Dan pastinya aku tunggu terus. Aku dukung terus gebrakan-gebrakan kalian selanjutnya. Jadi semangat terus ya, Distrik 12. Senang karena bisa dapat banyak teman yang berprestasi di seluruh Indonesia. Dan itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Pengalaman yang sangat unik dan perlombaan yang juga yang sangat unik. Itu tadi yang lab praktikum dan kimia biologi itu aku nggak expect sih bakal seseru itu. Yeah. Jadi kayak terima kasih banyak atas kesempatannya. Beyond that, shout out to kita bertiga. Sumbagut, tim Sumbagut itu kayak chemistry kita lumayan bagus. Jadi kayak terima kasih untuk kalian semua. Prinsip gue tuh kalau lu dapat poin di tempat lain, di satu hal lu jelek nggak apa-apa. Rasanya aku gagal gitu loh, kan aku bisa ngebantu mereka kan 10 menit, tapi mereka enggak. Yang paling jago menurut lu di tim lu siapa? Sultan. Para coach, sekarang adalah pemilihan Academy Star. Academy Star merupakan MVP berdasarkan performa dari Champions Challenge, Battle, dan War dari round sebelumnya. Champion yang mendapatkan vote terbanyak dari para coaches akan mendapatkan Academy Star. Silakan menuliskan satu nama yang kalian anggap layak menjadi Academy Star dari Champions War sebelumnya. Setelah selesai, masukkan ke kotak yang telah tersedia. Attention! Academy Star telah ditentukan oleh coaches. Ada MVP-nya gitu? Ya menurut aku sih yang cocok buat jadi Academy Star-nya itu ya si Rex ya. Soalnya dia dari awal emang udah jago, udah ikut challenger di game pertama dan dia bisa mendapatkan juara 1, itu emang hebat sih. Aku ngeliat Sultan tuh dia orangnya tenang, dia bisa bekerja sama dengan baik sama timnya, dia juga bisa memimpin timnya. Jadi aku rasa dia deserve banget buat bisa dibilang jadi MVP-nya di challenge ini. Menurut aku Texan sih, karena dia dari Champions Challenge, Battle, dan sampai War itu konsisten bisa ada di top 6. Kayak top 6, terus peringkat 3, terus sekarang juara pertama, itu dia keren banget sih menurut aku. Academy Star pada round ini adalah Rex ah? Rex. Please. Rekan. Thason dari Distrik 9. Nyala bagus. Terima kasih. Bener, dewa emang. Tapi emang Thason keren. Tuh kan, bener sesuai prediksi aku, emang Thason ini paling deserve buat jadi Academy Star. Aku tuh ngerasa kayak senang banget karena roommate aku, distrik aku. Wah, Thason jadi Academy Star yang pertama. Saya senang dan bangga sekali. Juga memang kok sangat pantas. Thason, silakan menuju main arena untuk mengambil pin Academy Star.
Wah, aku gak nyangka banget sih aku bisa jadi Academy Star. Tapi thank you banget sih buat coach-coach yang milih aku. Sama thank you banget buat Coach Sandy yang udah bimbing kita selama 10 menit tadi. Dapat bintang 1 nih. Suara ngeri, sumpah. Sumpah itu suaranya serem banget. Ada apa ya? Round 2. Selamat kepada 10 distrik yang telah berhasil melewati berbagai tantangan sebelumnya. Terjadi bencana erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi? Lu nggak sih, Nak? Geografi banget ini. Pada round ini, 3 permainan berikutnya akan menguji kemampuanmu untuk bertahan hidup dalam situasi bencana. Champions dari setiap distrik harus menyelesaikan tantangan ini untuk dapat menjadi challenger yang akan beradu dengan challengers dari distrik lainnya. Champions Challenge Volcano Escape Profile Navigator. PS gak sih? Takut banget. Ribet banget sih. Namanya kayak keren banget ya. Oh, ini temanya kebumian ini. Udah mulai stres karena kan ada pressure tertentu juga. Dengan posisi aku yang istilahnya sudah bergelut di kebumian selama itu, berarti game selanjutnya itu harusnya menjadi forte aku gitu. Tantangan ini harus dipecahkan secara mental, tanpa bantuan kertas, alat tulis, ataupun alat bantu lainnya. Pada layar di setiap distrik akan ditampilkan sebuah peta kontur. Tiap champions diberikan 5 kartu yang masing-masing berisi 1 penampang melintang atau cross profile dari titik-titik dalam peta tersebut. Tiap penampang melintang tersebut merupakan bentuk permukaan bumi yang ditarik dari garis lurus di antara 2 titik. Udah lupa, sumpah. Nanti kalau garis itu mengartikan ketinggiannya sama gitu. Wah, anak geografi Bujayan. Iya, anak geografi buset dah. Tugas kalian adalah menentukan pasangan titik tiap kartu dengan tepat dalam waktu secepat mungkin. Champions harus memasukkan jawaban pada fitur Adapto X dari ruang guru dalam device yang tersedia di masing-masing base camp. Champions dinyatakan berhasil hanya jika benar dalam mencocokkan kelima kartu dengan peta konturnya. Challengers akan diurutkan berdasarkan kecepatan menjawab dengan benar, dan 4 perwakilan distrik tercepat akan dipilih untuk bermain pada babak selanjutnya. Champions dilarang bekerja sama. Aku ngerasa ini bakal nguntungin banget buat anak-anak sosum apalagi geografi. Salah satunya Kak Adelio. Kenapa? Karena Kak Adelio ini adalah medalis OSN Geo plus juga pemenang untuk Olimpiade Geografi tingkat internasional. Akhirnya ada challenge geografi. Tapi di sini nih pasti bakal sulit sih. Kenapa? Ada Sani nih. Sani nih Yeso Silver. Kan keren banget ya. Habis itu ada Riansyah. Riansyah nih 2 kali OSN sama aku. Dan menurutku dia emang jauh lebih jago soal peta-petaan. Dan kita ada Zida nih yang masih fresh. Bagus lah ingat soal kartografi gitu. Jadi ini pasti bakal jadi pertarungan yang sulit sih. Kemarin Rex sudah 2 kali menang. Kali ini distrik aku harus menang sih. Soalnya kita ada Rian yang ini gamenya geografi banget dan itu dia jago banget harusnya. Champions Challenge Volcano Escape Profile Navigator dimulai. Gimana? Semakin itu konturnya, kalau lu semakin rapat itu semakin curam kayak Makin tinggi. turun gitu. Berarti seberapa kali dia ganti garis gak sih? Kayak Iya, turunnya lu tuh- kalau di garis yang sama itu Pasti tingginya sama. Pasti Tingginya berarti sama. seberapa banyak lu ganti garis, kayak naik turunnya berapa lama? Waktu lihat game Volcano Escape ya aku bingung dong, soalnya kan di sekolah saya pelajarinya IPA terus. Nah waktu lihat gamenya tuh ya speechless lah, jadi kayak bingung ini gambar apa gitu. Mana boleh satu-satu, Bre. Harus 105.
pertama kali soalnya keluar, yang pertama kali aku pikirin tuh, wah ini bingungin banget sih. Ini soal apa sih? Materinya geografi. Kita nggak ada yang belajar geografi. Di challenge kali ini, peserta diuji kemampuan spasial, membaca grafik, dan konsep geografi yaitu interpretasi peta kontur. Yang menantang di challenge kali ini adalah ada 20 kemungkinan rute yang harus dianalisis oleh para champions dan harus dengan cepat dicocokkan dengan data ketinggian. Champions harus memahami beberapa aturan kontur, seperti semakin rapat semakin curam, semakin renggang semakin landai. Ketika melewati garis sungai melengkung berbentuk V ke arah hulu, yaitu daerah yang lebih tinggi. Sedangkan area tertutup bergerigi menunjukkan depresi atau cekungan. Rex dari Distrik 2 berhasil. Silakan menuju main arena. Aku kaget banget sih, karena tiba-tiba Rex sudah bisa jawab soalnya dan keluar dengan cepat banget. Waduh, kok Rex ini cepet banget ya tangannya ya? Di Profile Navigator ini saya kembali memenangkannya setelah sebelumnya terpuruk di posisi terakhir tim yang lolos ronde kali ini, tapi saya kali ini membuktikan masih layak untuk berada di stage ini. Alvan dari Distrik 3 berhasil. Kupikir bakal Rian yang menang. Ternyata aku. Karena sebenarnya ini tuh gamenya bisa diselesaikan secara logika. Dimana aku nyocokin ketinggian titik awal sama titik akhirnya. Aufan itu orang yang informatics dan harusnya logisnya kuat banget. Jadi menurutku ya Aufan kalau bisa ngerjakan ya keren-keren aja sih, karena itu udah bisa dibilang dunianya dia lah. Ya ini bisa E ke B atau E ke D, tapi lebih make sense E ke B. Ini berarti E fix E. Wow! Cedric dari Distrik 6 berhasil. Aku sangat kaget karena awalnya aku cuma mikir, oh yang penting aku harus coba-coba nih. Karena kalau aku nggak coba-coba, timku lain yang nggak ada bisa jawab, kita sama sekali nggak dapat kesempatan. Jadi mending kayak ya go big or go home gitu. Satu tempat tersisa. Tuh, bukan koma. Salah. Duh, aku lupa reply sunscreen nih. Aku mau reply sunscreen dulu ah. Mixology, aku juga pakai itu loh. Oh iya. Aku tuh pakai ini karena tone up-nya tuh cantik banget. Jadi aku nggak perlu pakai bedak lagi. Kalau aku suka karena bisa ngontrol minyak di muka aku. Oh, berarti emang bener dong. Kita nggak salah pilih. Yo. Teman-teman jangan lupa pakai ini ya. Kok bisa? Mau tahu rahasianya? Sini ikutin gue. Hai, kenalin aku Kak Yosef. Nah, kali ini kita belajar barisan aritmetika. Bimbel online gue beda. Bisa interaksi langsung sama Star Master Teacher-nya. Nah, sekarang giliran kamu. Bimbel gue keren abis. After belajar ada game kuis. Lumayan, bisa eksis. Kalau udah ngerti materi, bisa langsung kita uji. Bebas latihan soal tryout sampai burnout. Nah, kalau ketemu soal yang horor, gak perlu gembar-gembor, langsung aja ikut sesi tutor. Loh, oh gitu rahasianya. Brain Academy Online, bimbel online tatap muka, rahasia para juara. Si kecil dan screen time kadang bisa jadi lawan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam Untung ada kala nanti sekarang.
Karena zaman tidak bisa dilawan, tapi bisa diajak berkawan. Bersama Kala Nanti, bekali anak dengan keterampilan coding dan robotik untuk bekal sukses di masa nanti. Karena masa depan dimulai di sini, di Kala Nanti. Sunscreen kamu bikin kusam dan jerawat? Gak perlu takut lagi. Vestology dengan formula baru. Lebih made, oil control, and acne friendly. Tekstur ringan dan mudah diratakan. Tampil fresh, gak takut kusam, pede seharian. Vestology, your triple care solutions inspired by you. Kalian mau tahu hacks aku dalam menghadapi semua challenge di sini biar tetap cool? Aku selalu bawa Kin Yogurt Sloop. Ini varian yang black. Praktis banget, aku bisa simpan di kantong atau di tas. Rasanya, creamy banget. Manisnya juga pas loh. Selain varian yang black ini, ada banyak varian lainnya. Ada varian yang original, strawberry, blueberry, cotton candy, grapes, dan marshmallow. Selain banyak varian rasa, Kin Yogurt Sloop gampang banget dicari di toko-toko terdekat. Jadi, gak worry kalau aku kehabisan stok. Timothy dari Distrik 5 berhasil. Volcano Escape Profile Navigator selesai. Game over. Wah. Selesai diumumin, aku kaget. Lah, kok nggak ada ya yang bidang geografi? Aku yang sebagai si background geografi itu merasa agak kecewa sih, soalnya yang bisa belajar geografi nggak bisa jadi challenger di tantangan yang ilmunya geografi gitu. Jujur aku nggak expect, dan aku juga bangga banget sama aku sendiri. Soalnya kan di challenge sini tuh materinya geografi. Sedangkan aku ini bener-bener terakhir kali nyentuh geografi itu kelas 10. Dan akhirnya Timothy lolos lagi buat ngewakilin tim aku, yang artinya tim aku berkesempatan buat dapet benefit. Ya ampun Adel, kon kok kayak ngene gak iso sih? Lek aku gak iso ya wajar, aku kudu sapa-sapa. Kon nak emas IGO sih. Ayo fokus di babak selanjutnya. Sebenarnya tantangannya sih gampang ya. Cuma aku nih kayaknya nggak fokus deh waktu itu. Jadi ya akhirnya kalah cepet deh. Aduh. Aku expectednya itu Rex sama Alvan, karena mereka main logikanya tuh lancar banget. Cuman yang aku nggak expect ya itu aku nggak kesana. Ini dia 4 challengers pada Champions Challenge Volcano Escape Profile Navigator. Setiap challenger dapat memilih satu orang dari distriknya untuk mengikuti Champions Battle. Wah, ternyata kita disuruh pilih temen buat game kali ini. Kayaknya challenge-nya lebih susah deh. Oh, ternyata gitu peraturannya. Kira-kira dia bakal milih aku atau Nicholas ya? Challengers, silakan kembali ke distrik masing-masing dan diskusikan siapa yang akan membantu kalian pada Champions Battle. Gecer pelan, gecer. Banyak gue. Ya, pilih Rian aja. Kenapa aku pilih Rian? Sebenarnya simpel aja sih, karena Rian juga medalis OSN kebumian dan juga geografi. Dan aku pikir Rian yang paling cocok. Mantap bro. Oke. Wah, ngeri banget. Anak IGO aja nggak bisa. Dipilihnya cuma satu orang, boy. Gimana ya? Coaches, silakan masuk ke base camp masing-masing. Halo. Gimana? Tadi bisa sih. Yang paling tinggi A kan? Iya. Keren banget. Siapa yang berhasil jawab? Timothy. Gimana guys? Gimana? Aku milih Juan untuk bantu aku di challenge selanjutnya. Soal yang profile navigator, sebenarnya dia bisa, cuman dia kalah di waktu aja. Oh, terus kan kita setim nih. Karena lumayan juga tim base kan. Jadi kita jangan nggak enakan satu sama lain. Karena in the end, walaupun kamu nggak main dan kamu yang main, tapi itu hasilnya hasil tim, bukan hasil individu. Awalnya distrik kami bingung nentuin siapa yang mau maju nemenin Rex di challenge kali ini. Tapi setelah diskusi, akhirnya aku yang maju nemenin Rex. Kalian harus mulai memahami tipe-tipe soal yang dikasih. Mereka pasti punya pola sama logikanya. Yang mau main siapa? Dua orang. Kita bertiga udah diskusi, kira-kira siapa ya yang akan membantu Timothy. Tapi pada akhirnya, aku yang dipilih. Aku bersyukur aku udah dipercaya untuk ikut bertanding di Challengers ini. Dan aku yakin kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
kepada 4 distrik yang telah berhasil di Champions Challenge. Silakan memasuki arena. Aku masuk ruangan langsung kaget. Ada apa ini? Kok ada hitam-hitam ini kain? Jadi pas pertama kali datang ke arena tuh, rasa deg-degannya sih bukan main ya. Aku cukup ada beban mental sih, karena di challenge sama battle sebelumnya kan udah menang terus. Champions Battle Volcano Escape Epicenter Spotter. Battle ini akan dimainkan oleh 4 challengers pemenang babak sebelumnya, beserta 1 anggota timnya untuk membantu menyelesaikan misi. Distrik dengan peringkat pertama dalam tantangan ini akan mendapatkan benefit di tantangan selanjutnya. Pada bencana erupsi gunung berapi yang sedang terjadi, ada 3 kali gempa bumi yang masing-masing waktu kedatangan gelombang primer atau P dan gelombang sekunder atau S dicatat oleh beberapa stasiun waktu. Dengan data yang diberikan, tentukan pusat-pusat gempa bumi atau epicentrum. Challengers dapat mencari titik-titik epicentrum berdasarkan data-data yang diterima oleh minimal 3 stasiun gempa. Tugas challengers adalah menentukan 3 dari 35 kotak yang merupakan epicentrum. Challengers memiliki 2 kesempatan untuk menjawab. Ini mainnya cuma berdua, 1 orangnya lagi ditinggal. Ya, sedih banget ya. Awalnya gue kira ini permainan kayak geografi banget, tapi setelah gue lihat dan gue coba mikir, ini tuh cuma pakai logika sederhananya sebenarnya bisa. Dan gue rasa karena itu semua tim bisa banget buat menang. Jadi kita lihat aja siapa pemenangnya. Aku tuh lumayan gak confident sama challenge ini. Jadi aku bersyukur aku ngambil Juan karena Juan matnya lumayan bagus dan set-nya lumayan bagus. Prediksi aku yang bakal jadi lawan terberat tuh kayaknya Banten deh. Soalnya dari kemarin kayaknya menang terus. Aku berusaha untuk tetap pede karena aku yakin apapun yang terjadi kita akan ngelakuin yang terbaik, aku dan Rex. Dan ya yang penting ngelakuin aja dulu. Volcano Escape Epicenter Spotter dimulai dari sekarang. Volcano Escape Epicenter Gempa. Spotter Wah, dimulai dari Rian sekarang. menang ini mah. Alvan Rian menang ini. Aku di common room dari awal Riansyah. Itu fix banget dia akan bisa menyelesaikannya karena kan anak geografi, anak kebumian lagi. Untuk menentukan titik pusat gempa, para champion harus menentukan titik pertemuan dari 3 lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran tersebut dibuat berdasarkan data grafik seismograf yang mencatat gelombang primer dan sekunder, serta grafik konversi waktu ke jarak. Untuk tahu lebih lengkap mengenai cara menentukan titik pusat gempa, kamu bisa melihat video ruang belajar yang ada di aplikasi Ruang Guru. Gimana? Polanya apa? Deh. Mau apa? Coba kau ukur ini. Kami pertama-tama lihat data dari gelombang gempa primernya. Gimana cara bacanya? Kalau udah 1. Aku tuh udah tahu awalnya itu harus ngapain. Jadi kayak ngelis dulu interval dari gelombang sekunder sampai primernya. Gini, kita harus cari tahu soalnya dulu nggak sih? Soalnya kita bagi tugas dulu deh. Ada grafik terus ada 2 kali sekunder primer. Itu ternyata setelah dilihat itu kita harus kurangin waktunya terus kita cari gimana yang benar gitu. Mau cobain dari awal ya, kembali 1. Kembali 1 kan menit 1 nih. 1 P menit 1. Di internal tim kita itu sebenarnya kayak ada kesulitan karena kita itu sebenarnya sama-sama nggak menguasai geografi. Apa itu gempa bumi, primer, sekunder? Ya hitung ini dulu ya. Oke. Hitung ini dulu. Oh, ini berapa? 1 menit berapa? 7,5. B ya? Iya. Nah, oh sorry. Ini A, ini B berarti. Ya, iya itu gempa 1. Di stasiun A tadi dapat 1.400 km.
Kalau digambar jadi 28 cm. Dan di stasiun B dapatnya 3.200 km. Boleh bantu bentar? Sini. Pegang nih. Ini nih. Oke. Yuk. Kita awalnya ngitung cuma pakai gelombang primernya aja. Terus ternyata dapat, jadi kita submit deh. Moga-moga aja bener. Aku coba jawab ya. 2 nyawa kan? Ayo semangat Jonathan dan Rex. Distrik 2 salah menjawab. Kesempatan tersisa 1 kali. Waktu aku tahu kalau distrik aku jawab salah, itu aku lumayan kaget. Karena dari challenge sebelumnya, itu tuh aku lihat Rex itu tuh lumayan cepet gitu. Tahu gimana cara ngerjainnya, dapetnya cara bener gitu. Tapi kok ini dia kelihatan bingung, jadi aku lumayan khawatir sih. Di game ini kami awalnya jawab salah karena kami nggak tahu gimana cara ngitungnya. Jarak dari gempa primernya segini, terus jarak dari gelombang sekundernya segini. Dan ternyata yang kami gunain metodenya itu salah. Oke, aku mulai paham. Artinya ini gelombang 1, kita ada di stasiun A. Ini kan tadi berapa? 200 meter? 200 kilo ya? 400 kilo. 400 kilo sekunder. Sekundernya 1000 something. Ini gempa pertama ya? Cuma tuh setiap kotak 2000. 40 cm berarti? Buram. Ini paper. 40 cm kan? Yes. Ini bener 64. 4 cm kan? Bener salah ya wis. On guard. Distrik 5 salah menjawab. Kesempatan tersisa 1 kali. Hah? Ini apa sih? Kita suruh ngapain sih? Kita udah gambar, tapi kenapa kok salah? Padahal kita udah yakin tuh. Kalau nggak ada background meteorologi sama gempa tuh kira-kira bisa nggak? Bisa. Karena semuanya bisa jelas. banget sih, karena udah dikasih informasinya. Asal lu baca teliti semua informasi petunjuk dan juga kayak datanya pasti bisa. Ada 2 acuan penting, yaitu adalah yang pertama grafik gelombang primer dan sekunder, dan yang kedua adalah grafik konversi waktu ke jarak. Pertama-tama cari radius kemungkinan lokasi pusat gempa, yaitu berdasarkan dari selisih waktu antara gelombang primer ke sekunder. Jadi ingat ya, selisih waktu. Misalnya kita lihat nih di stasiun A itu berapa sih selisih dari gelombang S ke P. Ternyata hasilnya adalah 3 menit. Terus dari 3 menit ini kita masukin ke grafik konversinya. Kita cari berapa sih yang hasilnya 3 menit, yaitu kita bisa menarik garis putus-putus secara vertikal ke bawah dan dapatlah 2000 km. Nah, terus cara gambar di boardnya itu gimana sih? Jadi jangan lupa ya, kita harus mengacu ke skalanya. Kira-kira berapa sentimeter yang mewakili 2000 km? Ternyata 40 cm kan? Terus kita langsung aja gambar lingkaran di stasiun A dengan jari-jari 40 cm itu. Dan cara yang sama itu bisa banget kamu lakukan di stasiun-stasiun lainnya. Jadi ketika sudah didapatkan 3 lingkaran yang saling berpotongan, nah berarti itu titik epicenternya. Berarti E5. Ini nggak sih? Ini kan? Ini semua ya? Ini kan? Set ya kan? Berapa? Belum 2. 2 sih. Distrik 3 benar. Distrik 3 berhasil menjawab epicenter 2. Waktu aku tahu kalau distrik 3 udah bisa jawab dengan benar, aku ya nggak kaget sih, karena mereka memang ada anak geografinya, jadi mereka harusnya udah ngerti harus ngapain. Udah kuduga sih Jabar ini pasti bakal cepat banget ngerjain dan nemuin epicenternya itu. Dan seterusnya pasti mereka jauh lebih cepat. Staffnya
Stasiun A berapa tadi? Stasiun A itu Berapa unit? Salah memahami grafik itu fatal banget. Dan kalau misalnya kalian udah salah konsep, udah selesai. Aku coba ya. Ini yang berapa? Satu kan? Itu kita sempat kewalahan karena kita berdua tuh lumayan trust issue sama hasil hitungan kita. Karena kalau kita asal masukin darahnya kan cuma 2. Bisa-bisa lama-lama habis dan kita nggak dapetin kesempatan untuk dapetin benefit. Distrik 6 salah menjawab. Kesempatan tersisa 1 kali. Distrik 2 salah menjawab. Kesempatan kalian habis. Di challenge kali ini sedikit tidak menguntungkan tim saya karena aku udah jawab 2 kali salah. Kesel juga sih karena emang kehilangan kesempatan aja sih buat dapat advantage di challenge berikutnya. Berarti tadi harusnya titiknya aja ya? Iya, titiknya aja kan. Let's go. Yang A masih ada jejaknya sih, bentar. Gak ada orangnya sih. Distrik 3 berhasil menjawab epicenter 1. Tersisa 1 epicenter lagi bagi Distrik 3 untuk menjadi pemenang Champions Battle. Aku cukup kaget ketika tim Jawa Barat itu berhasil menjawab mungkin secara beruntun. Jadi aku dan Juan itu lebih ke arah kayak, oh mereka aja udah nemuin kesalahannya, kita juga harus bisa nemuin itu. Ayo guys, satu lagi. Bisa yuk. Let's go! Santai. Habis selesai epicenter yang 1, kita hapus lagi dan kita buru-buru langsung ngerjain epicenter ketiga dan kita udah yakin kalau kita bakal jadi pemenangnya. Yang 50 ya. Oke, nambah lagi. Dia 5.000, dia 100. Itu masih bisa nggak sih? Ini ya? Ini dia ya? Ini dia? Dia 4. Dia 4. 3 ya? Distrik 3 benar. Distrik 3 berhasil menjawab epicenter 3. Distrik 3 berhasil menjawab epicenter 3. Tuh kan bener Distrik 3 bakal menang. Alvan kan jago banget ngitungnya. Ditambah Rian yang jago banget geografi sama kebumiannya. Jadi udah expect sih Distrik 3 bakal menang. Yes, distrik kita karena udah menang, kita dapat benefit. Aku sih yakin ya benefit ini bisa bikin kita selamat dari eliminasi di Champions World nanti. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, di epicenter spotter ini kalau menurutku Alvan dan Rian deserve banget sih. Karena 2 orang ini tuh satu menguasai banget di geografi, satu di logicsnya juga menguasai banget. Jadi menurutku ini 2 kombinasi yang ya udahlah ini kayak siapa lagi yang mau ngalahin gitu loh. Waktu aku tahu kalau distrik 3 udah bisa jawab 3-3-nya dengan benar, aku ya nggak kaget sih. Ya tapi agak kecewa juga karena di game ini aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Pas aku sama Rian berhasil menang di epicenter spotter, itu aku senang banget dan gak sabar buat lihat apa benefit yang distrik aku dapetin. Volcano Escape epicenter spotter selesai. Selamat kepada Distrik 3 sebagai pemenang dalam tantangan ini. Benefit yang kalian dapatkan akan diumumkan di Champions War. Distrik 3 sebagai pemenang Champions Battle sebelumnya, benefit yang akan kalian dapatkan di tantangan ini adalah dapat mengklaim 2 barang milik 2 distrik lawan. Di akhir permainan, 9 distrik lainnya wajib merelakan 1 barang untuk dipilih oleh Distrik 3. Distrik 3 dapat memilih 2 dari 9 barang tersebut, dan barang-barang yang tidak terpilih akan dikembalikan kepada distrik masing-masing. Nah, kita kan karena menang di Champions Battle, kita dapat benefit di Champions World. Langsung optimis sih bakal lolos di Challenge Champions World ya. Kelompok 3 bakal diuntungin lebih banyak lagi ternyata.
ngasih barang sama dia punya. Yang ngasih yang murah aja udah. Sejujurnya aku itu ngira gamenya itu bakal nggak terus susah lah, yang kayak mirip sama game yang pertama. Kita akan diberikan kasus gitu dan juga kita disuruh nyari rute apa yang sebaiknya dilalui untuk menghindari volcano gitu. Kemarin kata Kosel kita kemakan di biologi. Bisa lah, kemarin kita blunder aja. Kalau ngeliat challenge sama beta sebelumnya sih, soalnya geografi banget ya. Kalau warnya geografi lagi sih aku cukup takut ya. Kalau di Champions World kali ini tentang geografi lagi sih aku udah deh. Champions, selamat datang di Champions War Volcano Escape Emergency Kit Hunt. Dalam situasi darurat, kesiapan adalah segalanya. Dalam tantangan ini, Champions berperan sebagai penyelamat yang bertugas mengumpulkan barang-barang emergency kit dengan nilai setinggi-tingginya untuk menghindari bencana. Champions War ini akan berlangsung selama 90 menit. Terdapat 3 stage yang akan Champions lalui. Stage 1, Puzzle Race. Pada bagian ini, setiap distrik harus menyelesaikan 4 buah rotating puzzle berbeda. Distrik yang sudah menyelesaikan puzzle dapat menuju Redemption Station di main arena. Jika susunan puzzle benar, game crew akan memberikan dataset sesuai nomor puzzle yang berhasil terselesaikan. Stage 2, Grocery Battle. Setiap distrik diminta menjawab sebanyak dan secepat mungkin 60 soal pada question set dengan bantuan dataset. Champions dapat menginput jawaban soal menggunakan Adapto-X pada tablet masing-masing basecamp. Setiap satu soal mewakili satu emergency item yang bisa berupa essential atau non-essential item dengan nilai tertentu. Essential item adalah barang yang wajib dimiliki. Minimal satu barang pada tiap kategori drink, food and medicine, dan attire. Jika tidak, distrik tersebut akan mendapatkan pengurangan nilai. Non-essential item, barang yang tidak wajib dimiliki. Jika distrik tidak memiliki barang tersebut, maka tidak akan mendapatkan pengurangan nilai. Soal yang sudah berhasil dijawab oleh salah satu distrik tidak dapat dikerjakan oleh distrik lawan. Stage 3, Trading Time. Champions dapat mengatur strategi agar bisa mendapatkan poin maksimal dengan melakukan barter. Antar distrik dapat melakukan barter dengan cara mendatangi distrik lawan dan bernegosiasi. Barter dapat terjadi hanya jika kedua pihak setuju melakukannya. Penilaian akhir didasarkan pada jumlah nilai seluruh emergency kit yang berhasil didapatkan setiap tim. 2 tim dengan jumlah nilai terendah akan tereliminasi. Menurutku ini agak unexpected ya, karena aku pikir Volcano Escape ini juga mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ada unsur-unsur kayak kebumiannya gitu kan, kita bisa baca peta, baru tadi ada tentang gempa gitu-gitu. Tapi ternyata ini lebih kayak ada banyak dataset, baru dari situ bisa pencar ke banyak bidang gitu kan. Jadi nggak terlalu fokus ke satu bidang doang. Game ini pusing sama kompleks banget sih. Udah harus susun puzzle, nukar soal, ngerjain soalnya, perlu nukar barang lagi. Dan yang paling penting dari game ini itu kita harus mendapat barang-barang yang esensial dulu sebelum barang-barang yang lain. Di challenge ini kita harus ngerjain soal cepet-cepetan nih. Bisa aja soalnya kerebut sama tim lain. Jadi siapa cepat dia dapat. Sebagai jagoan geografi di distrik 4, di game ini aku akan menjadi kapten dan aku akan memastikan timku menjadi pemenang. Awas kalian semua, siap-siap terbantai. 4. Bagaimana kalau kita kerja 3 langsung? Ya kan satu orang satu. Itu kalau misalnya soalnya memungkinkan. Aku pasti selesai itu, aku langsung lihat soalnya dulu. Ya, nanti aku atur deh. Tapi aku tak bantu kan? Puzzle. Iya, bantu dong. Bantu dong. Aku doang bantu dong. Ayo semangat. Masa kalian berdua semangat itu? Kamu kerja aja. Semangat dong. Champions War Volcano Escape Emergency Kit Hunt dimulai.
Halo semuanya, aku Seika dari AOC. Nah, sekarang kita lagi ada di Brand Academy Center by Ruang Guru. Kakak-kakak ini bakal menjawab apapun pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Oke, selanjutnya ada banyak banget hal yang bakal kita jumpain di dalam, jadi ikut aku terus ya. Hai semua, kenalin aku Joel AOC, dan sekarang kita akan review apa saja fasilitas yang ada di Brand Academy Center lantai yang kedua. Papan tulis yang mengelilingi seluruh kelas, tentunya sangat interaktif dan menarik. Hai Seika, hai Kak. Halo semuanya. Nah, buat kalian yang mau belajar di klinik PR kayak aku, kalian bisa langsung datang di Brain Academy Center. Karena Brain Academy Center ada di seluruh Indonesia loh. Salah satunya juga di Aceh. Bye-bye. Kid. Duh, lapar nih. Ini snack gue. Snack in yogurt. Snack yang gak ribet, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack? Snackin aja. Ini lucu banget sih, beberapa waktu lalu ada yang tanya, kok anak sekolah zaman sekarang mukanya bisa lebih kelihatan bersih dan cerah ya dibandingin yang dulu? Kalian tahu nggak sih faktanya kenapa? Karena anak sekolah zaman sekarang udah pinter banget ngerawat kulitnya. Apalagi mereka rajin pakai sunscreen setiap hari. Selain itu, mereka juga rajin research loh. Jadi mereka nggak asal FOMO kalau pakai skincare. Nah, as a Gen Z yang takut banget jerawat tapi sadar akan wajibnya pakai sunscreen, aku udah nggak takut lagi kalau pakai Triple Care Sunscreen Faceology Oily and Acne SPF 40 PA+++. Ini sunscreen yang cerah instannya bagus dan nggak dempul. Karena ada tone up-nya, wajah jadi kerasa lebih cerah gitu. Tapi ada oil control dan ada salicylic acid yang bisa ngerawat kulit berjerawat. Semenjak ada sunscreen ini, muka aku di sekolah jadi nggak berminyak dan nggak kusam sih. Jadi seharian di sekolah, muka aku bisa tetap terjaga dari sinar matahari. Lebih cerah dan aman dari jerawat deh. Kan di war sebelumnya distrikku ini kita tuh expect mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, at least kayak top 3, top 4, tapi tidak tercapai. Sehingga di war kali ini kita ngincar peringkat pertama biar kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh di peringkat ini dan bisa maintain peringkat itu terus menerus. Referensi gambar benernya? Gak ada, pokoknya kita pikir-pikir aja deh. Buat apa ini tuh? Buat biar ini biar tahu apa? Urutannya tapi udah sama kan? Ini kok susah banget. Aduh susah lagi. Oh iya. Ini susah cuy, sumpah. Kami udah nyiapin beberapa strategi untuk tantangan kali ini. Yang pertama itu kita adalah nyelesain puzzle-puzzle yang telah disediain. Apakah itu bisa kita kerjakan dengan cepat, dan kita bakal bantu ke puzzle yang mungkin kita agak susah buat ngerjainnya. Pas pertama kali lihat puzzle-nya, aku udah tahu ini puzzle-nya sih gampang sih. Jadi aku pede bisa ngerjainnya cepet. Ini Udah bener. Udah bener belum? Udah bener. Kita lanjut. Siapa tuh? Wah, masih sepi nih. Jangan-jangan distrik Jakarta yang pertama kali berhasil nuker puzzle nih. Oke. Ini nggak usah BK bawa lagi. Langsung aja. Distrik 7. Tim 7. Lihat no siapa yang keluar. Johnson udah ambil puzzle. Buat tim lain siap-siap.
kaget sih ternyata aku ada yang salah. Jadi aku harus ngerjain ulang lagi. Tapi tetap aja nggak tahu di mana yang salah. Aduh, antriannya panjang banget sih. Padahal masih banyak yang harus dikerjain. Aduh, aku tuh seneng pas Arya itu ternyata bisa ngumpul puzzle dan bener. Soalnya aku mikir, kalau data setting, ya apa cara ngerjain soalnya? Distrik dengan peringkat teratas, Distrik 9, Maluku dan Papua. Ini semuanya geografi, semua datasetnya. Iya, tapi lihat soalnya. I think bisa dikerjain tetap ya. Bentar, coba. Wah, ini ekonomi. Nggak bisa kerja. Berarti emang harus 4-4-nya. Yos, kerjain ini dulu deh. Iya. Susah cuy ini. Luasnya ini. bulatin ke... Ini dibulatin 6 nggak sih? Yang fisika gini kok bisa gak? Ini cuma hitung dong. 21, 15, 36, 18, 180. Dapat 9. Nih, misi. Kedudak 9, distrik 10 9. Distrik 10 berhasil mendapatkan barang nomor 9, roti kering. Distrik 10, barang nomor 9. Aku taruh di sini ya berarti? Oke. Apa itu? Oh, puzzle. Kak Albert nunjuk aku sebagai pemecah puzzle. Akhirnya kita bisa memecahkan soal untuk mendapatkan materials yang ada di main arena itu. Aku berhasil jawab soal tentang debit dan distrik kami berhasil dapetin essential yang pertama. Jadi cara jawab soal ini gampang. Caranya, kalian cari tahu dulu luas dari trapesiumnya, lalu kaliin sama kecepatan sungai dari dataset yang pertama. Maka kalian dapat nilai debitnya. 9 udah diambil. Waduh, diambil. Tenang aja sih, masih banyak soalnya. Karena kita pasti yang menang. Waktu kita masih nge-solving puzzle-nya dan nge-reading puzzle-nya buat dapet data, tiba-tiba ada suara kalau distrik 10 udah berhasil ngejawab soal pertama. Di situ aku kaget banget, kok bisa sih mereka segercep itu ngerjain soal dan nge-scanning datanya. Distrik 10 emang bahaya sih ini. 0,52. Apa sih? Oh ya, relatif abundance berarti dalam persen. 0,52. Udah dalam persen. Apa sih? Tim aku lihat coba incer yang esensial dulu, lalu yang non esensial. Dan soal-soal esensialnya lebih susah juga dari yang diperkirakan gitu, dan butuh waktu yang lama. Jadi di saat ngerjain pun banyak jawaban-jawaban yang salah. Awalnya, aku memiliki ekspektasi yang sangat besar untuk memenangkan kompetisi ini, terutama di bagian challenge ini, karena aku merasa sebenarnya yang kita butuhkan kemampuannya itu lebih ke arah ketelitian, kecekatan, dan kecepatan, serta kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cuman sayangnya, aku dan tim aku tuh tidak memanfaatkan itu. Karena di saat yang sama, kami justru malah sangat overwhelmed, kami sangat chaos, dan kondisinya tuh jadi sangat kacau. Akhirnya, kami semua jadinya kehilangan semua strategi yang sebenarnya sudah kita bahas. Kita langsung fokus untuk kerjain soal untuk barang yang esensial dulu, karena pada barang esensial ini nilai barang itu sendiri ditambah nilai pengurangannya, sehingga barang esensial ini sebenarnya harganya tinggi banget. Jadi aku dan distrik aku tuh kita takut sekali nanti macam kita lagi kerja soal, baru soalnya tuh diambil sama distrik lain kan cepet-cepat, jadi kita takut juga keburu sama distrik lain. 0,6. Salah. Gara-gara ngedengar dari tadi banyak banget distrik yang udah ngambil pertanyaan, terus pertanyaan keambil terus. Aku jadi makin deg-degan, makin stres. Gimana sih ngejawab soalnya? Ini kok nggak dapet gitu jawabannya. Jadinya nggak teliti deh, karena panik. Jadi kita harus secure essentialnya masing-masing satu dulu, baru satunya lagi kita harus secure satu barang non essential yang murah buat dikasih jadi offering. Kalau aku lihat secara keseluruhan, setiap distrik tuh strateginya itu pasti pengen ngejar barang esensial sebanyak-banyaknya kan. Mereka juga lupa gitu kalau barang-barang yang non esensial juga
juga sebenarnya perlu untuk diambil dan perlu untuk dikerjain juga. Karena kalau misalnya barang esensial habis, pasti kan kita ngejar barang yang ada juga kan gitu. Jadi menurut aku penting juga sih buat dapetin yang non-esensial. Salah? Jadi buat kerjain soal di sini, esensial atau bukan esensial bukan prioritas tim kami sih. Tapi kita ngerjain soal-soal yang kita bisa menurut kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau menurutku sih susah pol. Soalnya data sheet-nya itu banyak dan tebel-tebel. Terus soal-soalnya juga banyak banget. Jadi kayak screening datanya itu susah gitu, cari datanya itu susah. Jadi menurut aku, di game kali ini itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, ketenangan. Dan yang kedua yang gak kalah penting itu time management. Karena mereka kan anak-anak olim kan ya, kebiasa kerjain satu soal dalam waktu yang lama. Sedangkan kan ini game itu waktunya terbatas kan ya. Mereka harus kerjakan soal sebanyak mungkin dalam waktu yang very limited. Kalau misalnya nggak bisa, langsung ganti soal, langsung kerjain yang kalian bisa, langsung kerjain. Kalau nggak, ya udah nanti bablas. Sumpah. Mana? Udah. Arigato. Yang puzzle itu mostly yang ngerjain aku. Menurut aku juga itu cukup mudah karena aku bisa ngelihat polanya pas pertama kali lihat puzzle itu. Distrik 3 berhasil mendapatkan barang nomor 12, roti tawar. Let's go, Ayo, distrik 45. Woi, kok tim 3 ini bahaya, cowok? Akhirnya kita bisa secure satu barang. Paling nggak kita nggak akan minus di kategori itu sih. Kamu ambil. Gue ambil nomor 4. Distrik 4 berhasil mendapatkan barang nomor 4, air kemasan. Jadi di soal ini, itu kan hitung-hitungan. Dan meskipun ada kalkulator, aku tuh sering nggak teliti. Jadi aku minta bantuan Novin buat ngecek kira-kira ada yang kelewat gak sih. Ternyata tidak ada yang kurang. Jadi pas aku submit, bener. Alhamdulillah, esensial. Wah, ini yang diklaim essential item semua. Kira-kira nanti kebagian nggak ya? Bentar, 0,6 kali 2 menit berapa? Bentar. 0,6 kali 120 ya. 72. Ambil. Skor sementara, tim dengan skor tertinggi adalah Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Dia bisa 0,5. Oke. Ambil. Yes, dapat. Ambilin dong. Nah, di sini kan kita nyari persentase luas penangkaran terhadap luas kota. Nah, luas penangkaran ada di dataset 3 dan luas kota ada di dataset 1. Jadi kalau kita udah dapat dua-duanya, sisa dibagi. 0,1388 proporsi relatif 1,14. 0. Iya. Skor sementara, tim dengan skor tertinggi adalah Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Gila sih, Jateng nguasain semua barang esensial. Kita udah dapat 3 yang esensial. Sekarang kita fokusin di nomor 1 sampai 8. Sekarang berarti esensialnya ada 3 kan? Di game ini kita nyoba ngumpulin esensial sebanyak-banyaknya. Kalau mau dapat lumayan banyak tuh, harus bisa bagi tugas. Percuma kalau misalnya pinter, tapi nggak bisa timur. Karena di game ini, satu orang nggak akan cukup. Distrik kami udah berhasil dapetin 2 essential. Sementara banyak dari distrik lain yang belum dapet sama sekali. Ayo gue juga, 10 tambah 18. Ini beneran kan? 32 per 42. Ini beneran 10 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 14 ditambah 3 ditambah 2. Iya. Apa sih? 2 angka di belakang koma. 76,19. Hah, apa sih? Ini nomor
3 kan? Kenapa salah terus? Ya Allah, dia udah input kayak 3-4 kali. Gregetan, kayak setiap Clarissa sama Rehan atau Matthew ngejawab, kita nontonnya kayak, kelar. Tahu-tahu gagal, kayak kita kayak gitu kan bareng-bareng. Terus kayak setiap tim kayak gitu. Terus kayak Ime Maxwell lumayan nyebelin sih soalnya dapat baju terus. Kita itu struggle banget di soal nomor 3. Kita itu udah hitung insektanya ada berapa, habis itu total individunya ada berapa kan. Tapi pas kita hitung di kalkulator, Jawabannya salah mulu. Bingung dia salahnya di mana. Ini kan berarti kan tinggal dijumlahin dagingnya doang kan? Iya, dengan hasil tertinggi. Nah, tapi 800 kan. Hasil tertinggi kan 250. Tapi aku mesin salah. Cari barang dulu aja, masa kita belum ada barang sama sekali? Iya. Coba. Gua puzzle aja deh. Oke. Aku barang apapun boleh ya? Ya barang apapun, cari aja barang pokoknya. Masalahnya adalah sebenarnya harus ngeliatin tipe-tipe soalnya dan juga kita harus cocokkan sama data-data yang ada. Di situ tim aku lumayan kesusahan, agak ada sedikit miskomunikasi dan juga agak berantakan. Pasti dapat. Kalau pasti dapat aku kerjain aja. Harus dihitung ya? Iya, makanya kita kalau misalnya enggak satu itu ya. Nomor berapa? 23 ini. Kita kerjain aja nggak sih? Nggak ada yang mau kerjain kayaknya. Berapa belas lembar ini ya? Takutnya aku pas udah hitung malah kebalap. Aku tadi udah kayak kerjain beberapa soal, tapi pas aku lagi kerjain, udah kejawab, gitu terus. Astaga. Kenapa coba? Jadi seiring berjalannya game, ternyata strategi kita tuh nggak berjalan secara sempurna. Banyak soal-soal yang kerebut sama distrik lain. Ya jadinya kita belum dapat barang apa-apa sih. 8. 8, oh iya 8. 8. 36. Apa sih? Gue nggak ngerti jawabannya. Cari aja yang lain. Fresh. Kita nggak tahu ada kebanyakan apaan. Harus bener apa sih? Bayangin deh, nanti kamu bisa kuliah S1 di Stanford University, Harvard University, Imperial College, dan ratusan kampus top dunia lainnya. Tapi gimana ya caranya? Pasti persiapannya sulit dan ribet. Bersama Scholars, semua persiapan kuliah ke luar negeri jadi lebih mudah. Mereka telah membuktikan bahwa mimpi kuliah ke luar negeri bisa jadi kenyataan. Konsultasikan rencana studimu bersama Scholars, your study abroad partner. Wah, aku juga pasti bisa kayak Kak Axel. Yah, Mama sibuk. Seandainya ada yang bisa ngajarin matematika dari rumah aja. Tenang aja, sekarang ada Matchamp Online yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun. Matchamp Online. Belajar matematika kini lebih fleksibel, intensif, dan fun. Lebih mudah karena siswa bisa belajar di mana aja, serta rekaman kelas yang bisa diakses selamanya. Dengan Brilliant Challenge yang dibuat bersama peserta terbaik Class of Champions Ruang Guru. Jadi, jago logika dan juara matematika kini bisa di mana aja bersama Matchamp Online. Yuk daftar placement testnya sekarang. 8, oh iya 8. 36. Apa sih? Gue nggak ngerti jawabannya. Cari aja yang lain. Fresh. Kita nggak tahu ada kebanyakan apaan. Harus bener apa sih? Jadi karena kita ngerjainnya kejar-kejaran dengan distrik lain, kita ngerasa ya lebih deg-degan aja sih. Karena ini soalnya menurut kita gampang, harusnya bisa nih langsung dapat. Tapi pas di ngerjain ternyata salah. Dari ulang-ulang nggak tahu salahnya di mana. Pasti ada yang ke-skip. Apalagi kita harus rebutan sama distrik lain. Ush. Itu apa itu? Mie instan. Distrik 5 berhasil mendapatkan barang nomor 13, mie instan. 3, 2, 3, 2, 4, 1. Bentar ya, ini kayaknya. Yes, bentar, nomor 24. Berapa itu? 17? Distrik 11 berhasil mendapatkan barang
Nomor 24, sepatu boots. Nomor 17, topi. Sebenarnya kami itu udah capek harus mengerjakan banyak sekali problem set dan properti-propertinya itu juga harus dipakai. Tapi nggak apa deh, demi menang. Lu aman ya. Lu aman. Distrik 3 berhasil mendapatkan barang nomor 22, center. Skor sementara, tim dengan skor tertinggi adalah Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Nah jujur waktu ngerjain soal itu saking buyarnya saya jadi nggak perhatiin kelompok mana udah ngerjain soal yang mana, dan bahkan soal yang saya kerjakan ternyata udah dijawab. Nah itu juga bikin panik sebenarnya. Dari awal sampai sekarang yang kelihatan OP banget itu distrik 4, 10, dan 11. Hebat banget sih mereka. Sedangkan distrikku belum dapat item apa-apa. Waktu ini tinggal jawab 1 sampai 12 nih langsung. Oh itu. Oh bener. Itu esensial. Enggak tapi. Yes. Aku dapat nomor 1. Ambil nomor 1. Air kemasan. Yes, dapat. Nomor 3 air kemasan. Oke, nice. Ambil nomor 10. Nice. Skor sementara, tim dengan skor tertinggi adalah Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Wah, akhirnya bisa dapat satu barang esensial. Semoga bisa dapat barang esensial yang lain. Menurut aku kerja sama tim kita udah bagus sih. Mulai dari nentuin strateginya, cara ngerjain soalnya. Si Jensen sangat membantu sih, soalnya dia ngebantu si Catherine buat ngehitung bagian kimianya. Aku juga ngerjain bagian geografinya. Akhirnya kita dapat barang sih, walaupun bukan esensial, tapi nggak apa-apa. 0,382 kali 100, 38,24. 38,24? Iya. 24. Nomor berapa? 21. 21 ya. Listrik ada nggak? Oke, ambil. Minjem. 2,38. Minjem. Belum bodoh. Benar. Berapa? 12,1. Januari 02. Februari enggak. Maret enggak. Berapa? 15. Skor sementara, tim dengan skor tertinggi adalah Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY. Woi, Maxwell ini. Wih, Maxwell. Wah, ini timnya Maxwell overpower banget. Aku sudah berdoa sih tadi sebelum tanding. Aku beruntung banget dapat Novin sama Adilio karena mereka bener-bener ngebantu banget di game ini dan kita berhasil menjawab banyak soal. Thank you guys. Aduh, mereka itu ciamik loh, mereka itu kerjanya itu tenang, ya toh nggak kesusu, mereka itu dapat jawaban bener itu juga nggak terlalu heboh, tapi mereka itu bukti ini bisa kerja beberapa soal dengan bener, jadi nggak sempat dikerjakan kelompok lain, tapi kelompok mereka ini wes kerja sih gitu. Mereka memang punya kombinasi orang-orang yang tepat dan aku rasa mereka itu bagusnya di chemistry-nya sih. Jadi menurutku kerjasamanya juga lebih lancar. Dan tadi juga pas sempet di tengah-tengah game ada dengar ranking satunya kelompok 4 gitu. Baru yang peringkat keduanya kelompok kami ya wajar-wajar aja kalau mereka mungkin bisa lebih tinggi dari kami. Jadi strategiku adalah ngambil semua yang essential. Yang essential ini jumlahnya cuma 8 per kategori. Mainnya ada 10, otomatis pasti ada yang nggak punya essential. Nah, yang nggak punya essential bakal ada penalty poinnya. Essential pertama bagi mereka poinnya bakal gede banget. Jadi bisa buat bargaining chip. Just like in real life, whoever controls the essentials controls everything. Oke, 27. Oke, nomor 50, silakan ambil. Ambil 60.
Ambil 60. Oh. 39 ya, 39. Sama 765. Satu angka belakang koma satu. Ayo. 39. Distrik 11 nomor 3 sudah benar. Ya. Aku 39. Kamu telat. Keburuan dia. Woi. Aku lebih cepat dari Albert tadi. Dicuri Vanson. Dicuri Vanson, men. Split second loh. Gila. Sorry Albert. Kami lumayan puas sih tadi karena kalau tadi nggak ambil base-nya mungkin bakal telat sama distrik 10. Apaan sih Vanson? Masa kami ditikung? Di situ aku cukup kesel sebenarnya, tapi ya agak lucu juga gitu karena bisa-bisanya kami ngerjain soal yang sama, selesainya hampir barengan, cuma unsur hoki mungkin yang menyebabkan distrik 11 ngerjain lebih cepat dari aku. Kami langsung fokus ngerjain ke soal selanjutnya. Harus tetap semangat. Essential item tersisa 1. Distrik 2 Banten dan Distrik 6 Kalimantan terancam tereliminasi. Distrik 4 esensialnya banyak banget sih. Distrik lain sampai nggak kebagian. Maaf ya bagi yang nggak dapet essential. Kita bisa barter kok. Meski aku kayak itemnya cuma 2, tapi aku masih optimis bisa ya naik tingkat lah. Meskipun barang-barang udah banyak yang keambil, harus tahu optimis, kita pasti bisa ambil barang esensial maupun non-esensial. At least buat amanin posisi kita di sini. Tentunya bukan posisi yang aman lah. Mana semua distrik lain udah punya barang esensial lagi, ya kita harus lebih keras lagi sih. Tapi kita harus tetap optimis kalau kita pasti bisa. Buat distrik-distrik lain, terutama distrik 3 dan distrik 2, buat apa perform di battle kalau misalnya nggak perform di war? Distrik 4, bos! Coaches, silakan menuju base camp masing-masing untuk mendiskusikan strategi barter. Bisa bantu apa? Siapakah yang tereliminasi di round ini? Kan aku move on aja dari 23. Ayo kita nih. Apa sih? 58. Sama 2000. Please, bantu kamu. Kok bisa? Mau tahu rahasianya? Sini ikutin gue. Hai, kenalin aku Kak Yosef. Nah, kali ini kita belajar barisan aritmetika. Bimbel online gue beda. Bisa interaksi langsung sama Star Master Teacher-nya. Nah, sekarang giliran kamu. Bimbel gue keren abis. After belajar ada game kuis. Lumayan, bisa eksis. Kalau udah ngerti materi, bisa langsung kita uji. Bebas latihan soal tryout sampai burnout. Nah, kalau ketemu soal yang horor, gak perlu gembar-gembor, langsung aja ikut sesi tutor. Loh! Oh, gitu rahasianya. Brain Academy Online, bimbel online tatap muka, rahasia para juara.
Si kecil dan screen time kadang bisa jadi lawan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam Untung ada kala nanti sekarang. Karena zaman tidak bisa dilawan, tapi bisa diajak berkawan. Bersama kala nanti, bekali anak dengan keterampilan coding dan robotik untuk bekal sukses di masa nanti. Karena masa depan dimulai di sini, di kala nanti. Hai, welcome to Brand Academy by Ruang Guru. Udah waktunya nih, yuk kita masuk. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Udah pada tahu belum apa itu fungsi kuadrat? Belum. Yang cepat dan benar nanti bakalan masuk ke leaderboard. Kalian masuk ke leaderboard. Selamat ya. 16 kurangi 16 itu sama dengan 0. Ya. Dalam memilih jurusan, pastikan kamu itu memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Bayangin deh, nanti kamu bisa kuliah S1 di Stanford University, Harvard University, Imperial College, dan ratusan kampus top dunia lainnya. Tapi, gimana ya caranya? Pasti persiapannya sulit dan ribet. Bersama Scholars, semua persiapan kuliah ke luar negeri jadi lebih mudah. Mereka telah membuktikan bahwa mimpi kuliah ke luar negeri bisa jadi kenyataan. Konsultasikan rencana studimu bersama Scholars, your study abroad partner. Sunscreen kamu bikin kusam dan jerawat? Gak perlu takut lagi. Vestology dengan formula baru. Lebih made, oil control, and acne friendly. Tekstur ringan dan mudah diratakan. Tampil fresh, gak takut kusam, pede seharian. Vestology, your triple care solutions inspired by you. Kid. Duh, lapar nih. Ini snack gue. Snackin yogurt. Snack yang gak ribet, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snack? Snackin aja.